الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Syarh Usuli Tsalatsah itu ada nasihat untuk kita sebagai orang yang beriman. Yang menulis kitab itu adalah Syekh Muhammad At-Tamimi. Kemudian disyarahkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Saya ulangi, saya dan kita semuanya sebagai orang Islam diberi nasihat dalam kitab Syarh Usuli Tsalatsah. Nasihatnya begini: I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-thaniyah wal amalu bihi. Al-thalithah ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal adza fihi. Maksudnya begini, ketahuilah saudaraku umat Islam, semoga Anda itu diberi rahmat sama Allah. Jadi penulis kitab tauhid itu memberi nasihat sekaligus mendoakan. I'lam rahimakallah, ketahuilah, fahamilah, semoga Anda semuanya diberi rahmat sama Allah. Apa yang harus diketahui dan difahami? Wajib bagi umat Islam itu untuk mengerti tentang 4 hal, memahami. Yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Yang pertama al-ilmu. Orang Islam itu wajib berilmu. Ilmu tentang apa? 1. Ma'rifatullahi. 2. Wa ma'rifatu nabiyhi. Dan yang ketiga ma'rifatu dinil islami bil adillati. Wajib mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agamanya, mengerti pakai dalil. Supaya saya dan kita semua itu ada pengertian, coba saya tanya, kalau umat Islam, saya dan kita semuanya, misalkan tidak mengerti bagaimana caranya menjalankan mobil, itu berdosa apa enggak? Orang Islam enggak bisa nyopir mobil, enggak bisa kalau ada kerusakan di mesinnya enggak ngerti, berdosa apa enggak? Kok enggak pede? Enggak toh? Kalau orang Islam enggak ngerti agamanya, nah itu maksudnya. Sekarang cara memahami agamanya gimana kalau dia tidak ngerti? Ngawur. Makanya tadi al-ula al-ilmu, tentang ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. 2. Ma'rifatun nabiyhi, mengerti tentang Nabi. Yang ketiga ma'rifatu dinil islami bil adillah,
Yang kita bahas di malam hari ini salah satunya yang kedua ini, ma'rifatun nabiyyihi, mengerti tentang Nabi, tapi pakai dalil. Ada dalil begini, baik tentang Allah, tentang Nabi, maupun tentang agama Islam. Berarti orang Islam mengetahui tentang agamanya itu fardu kifayah apa fardu ain? Jawabannya fardu ain. Kalau begitu mestinya masjid-masjid, masjid taklim sepi apa rame? Mestinya bener Pak ya. Sekarang orang Islam tidak ngerti masalah wudhu aja, itu ngawur dia. Maka dalam kitab itu diterangkan ada yang al-ilmu, pakai ilmu secara sempurna tentang wudhu, tentang apa saja. Ada yang al-jahlu, bodoh, mengetahuinya separuh-separuh, ya tahu, mengerti, tapi enggak sepenuhnya. Yang ketiga al-jahlul murakkab, itu bodoh yang bersusun-susun, lebih demen, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itulah mestinya masjid taklim di mana-mana, masjid itu ramai. Kitab itu tadi kalau saya teruskan 4 tadi. Yang kedua wal amalu bihi, mengamalkan. Karena agama itu bukan diangan-angan saja, tapi diamalkan. Yang ketiga ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan. Yang keempat as-sabru 'alal adza fihi, yaitu sabar kalau dalam menjalankan agama ada orang yang tidak setuju, bahkan dipersekusi. Menjalankan agama dipersekusi, mendakwahkan agama dipersekusi, dihalang-halangi. Itu disuruh sabar, tidak ada jalan lain. Nah, oleh karena itulah saya mengajak kepada kita semuanya untuk memahami yang kedua tadi, ma'rifatu nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengerti tentang Nabi. Dalam kitab ini diterangkan salah satu caranya mengerti Nabi itu adalah himayatun Nabi, janabat tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila asyirki. Upaya Nabi dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Jadi judul dari kitab ini karangannya penulis kitab ini, tetapi argumen yang dimajukan adalah bil adillah, pakai dalil-dalil tadi. Ternyata dalam kitab ini himayatun Nabi itu ditulis 2 kali. Bahasanya agak beda, yang satu himayatun Nabi, yang satu himayatul Mustafa. Upaya Rasulullah di dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Nah, di situ yang dibahas itu nanti untuk kita semuanya, ya. Mengapa ada himayah? Himayah itu ma'al himayati ma'nahu lam yadda al-abwab maftuhatun. Nabi menjaga dan memelihara tauhid itu artinya tidak membiarkan pintu menuju kesyirikan itu terbuka lalu siapa saja boleh masuk. Karena celah orang itu masuk kepada perbuatan syirik itu pintunya banyak sekali. Maka dalam kitab Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah itu ada keterangan anwa'us syirkil akbar, macam-macam dari syirik besar itu variasinya banyak sekali. Ya, maka disebut himayatul Mustafa. Ini himayatul Mustafa, upaya Rasulullah Al-Mustafa untuk membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Gimana upayanya Nabi? Di dalam beberapa kesempatan sudah disebutkan, ada banyak hadis Nabi itu menerangkan tentang dirinya. Saya ulangi, Nabi menerangkan tentang dirinya. Menurut hadis, orang itu disuruh melafalkan man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini yang kaitannya dengan Nabi. Syahadat tentang Allah, yang kedua syahadat tentang Nabi, meyakini Muhammadan abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulullah. Ini yang sama dengan kita yang mana? Apakah yang hamba Allah ataukah yang Rasulullah? Sebenarnya nggak usah ditanya, udah ngerti semuanya. Yang sama dengan kita apanya? Hamba, Rasulnya tidak. Dan Nabi menjelaskan tentang dirinya di hadis itu tidak satu. Ada lagi, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian itu memuji-muji aku, kata Nabi. Coba lihat orang Nasrani itu memuji-muji Al-Masih itu. Seperti itu loh. Innama ana abdun, saya ini cuma hamba Allah. Kalau memanggil saya Muhammad Abdullah, Muhammad Rasulullah. Sehingga para sahabat saat itu nggak ada yang manggil ya Muhammad, nggak ada. Walaupun itu Abu Bakar mertuanya juga memanggil apa? Ya Rasulullah. Urusan pribadi di rumah ya Rasulullah. Nggak boleh ya Muhammad, nggak boleh. Walaupun itu mantunya, apalagi tambah tidak boleh, tambah keliru. Di Quran banyak sekali mas, ya, yang sering jenengan baca itu surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum. Saya ini manusia biasa sampai itu. Ya, annama ilahukum yuha ilayya. Bedanya saya menerima wahyu. Ya, itu loh, ilahmu itu ilah yang satu. Wes, banyak sekali keterangan tentang siapa Nabi Muhammad. Salah satunya adik-adik bisa mengikuti di surat At-Taubah ayat yang 128. Semoga tidak salah menyebut. Surat apa tadi, Pak? Atau surat yang ke-9 ayat 128. Adik-adik bisa ikut merespon ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini biasanya populer dibaca orang di kampung-kampung ketika bulan jadi orang Jawa bulan Mulut. Ya, apa mananya? Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari dirimu sendiri, min anfusikum, yakni maknahu min jinsikum, laisa minal jinni wala minal malaikah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak dari jenis jin dan tidak dari jenis apa? Malaikat. Ya, lalu sifat dan wataknya Rasulullah berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan terhadap umatnya, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, kita harus punya akhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Ya, jadi sangat menginginkan keimanan. Sebenarnya orang dakwah ini, Pak, dakwah ini, ya dakwah tidak harus ini terus ya. Itu menyelamatkan banyak orang. Makanya orang yang berbeda pendapat, mohon maaf, berbeda pendapat dengan isinya kitab ini, itu tidak usah kita olok-olok. Harus kita sayangi, harus kita dekati, harus kita ajak ngomong, harus kita doakan kalau perlu. Ya, kalau ada yang berbeda ini. Keliru kalau, karena dakwah itu menyayangi, menyelamatkan orang, ya. Tidak ada kegiatan yang lebih produktif dibandingkan dakwah. Jadi beberapa yang dimajukan tadi, baik hadis maupun Quran, itu menjelaskan tentang siapa sosok Nabi Muhammad. Ternyata manusia biasa.
Kalau ngaji di kampung itu kadang-kadang saya guyoni ibu-ibu. Ibu, misalkan Rasulullah itu hidup di Surabaya, itu sarapannya pakai apa? Sekarang saya tanya, kira-kira pakai apa? Ini bukan merendahkan Rasulullah ini, tapi justru mengangkat Nabi yang sebenarnya. Kalau hidup di Lamongan, kalau hidup di Jogja, nah, jadi manusia biasa. Itu maknanya, Bu, Pak. Dari beberapa yang dimajukan tadi dan keterangan sampai di situ 10 menit tadi, di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah dan uluhiyah. Ya, laisa fihi rububiyah wala uluhiyah. Apa maksudnya? Di dalam diri Nabi itu tidak ada unsur-unsur yang Nabi ikut andil. Andil apa? Menciptakan bumi dan seisinya, mengatur segala-galanya, membuat ABCD-nya, nggak bisa. Enggak. Loh, kalau Nabi nggak bisa siapa? Ya murni Allah semata-mata. Makanya nanti di dalam kitab yang lain lagi itu ada judul Kaifa nafyu syirki billahi. Bagaimana menghilangkan syirik kepada Allah. Saya kasih contoh, kalau Nabi itu tidak ada unsur-unsur rububiyah. Kalau ini air, untuk sampai panas 100 derajat, diapakan ini? Direbus, betul Pak ya? Air 100 derajat itu panas mendidih untuk kepentingan siapa? Binatang apa manusia? Jangan kok sepertinya nggak ngaku gitu ya. Manusia dipakai buat apa? Nah, mesti ya kopi. Ini berarti hukumnya Allah. Dipanasi pelan-pelan, proses kemudian menjadi mendidih. Ini yang bisa membuat begitu Allah. Manusia nggak bisa. Manusia cuma wasilah saja manasi ini. Tapi hukum sampai 100 derajat mendidih itu Allah. Di bawah 0 derajat beku itu juga hukumnya Allah. Maka di dalam air ini ada hukumnya Allah. Kalau jenengan yakini bahwa air ini mendidih itu adalah proses yang Allah tetapkan sampai 100 derajat tadi, maka manusia siapapun tidak akan bisa. Itu namanya rububiyah. Rububiyatullah itu. Jadi keesaan Allah dalam penciptaan dan pengaturan. Contoh ya, contoh yang masing-masing ada. Orang ditensi, menurut Pak Dokter dinyatakan masih normal berapa per berapa? Ini nggak ada yang dokter ya. Taruhlah 120 per 80. Itu bukan manusia yang membuat ketentuan itu. Manusia hasil penelitian saja. Berjuta-juta kali lalu disimpulkan, oh harus sekian normalnya, distabilkan. Manusia tidak bisa membuat itu. Maka dalam kitab yang lain tadi saya sebutkan ada judul Kaifa nafyu syirki billahi, bagaimana kita bisa menghilangkan syirik kepada Allah. Salah satunya adalah asyirku fi af'ali rabb, syirik dalam perbuatan Tuhan. Ini jadi mendidih hukumnya Allah. Ada pisang di depan dari hijau warnanya sampai kuning perlu proses, itu Allah. Manusia nggak bisa. Tapi kalau ada orang ngomong, guru saya itu Pak, syekh saya, dilihat gini aja hitungan detik sudah matang, bohong, jangan dipercaya. Ada nggak di film begitu Pak? Film apa itu? Jenengan delok ngono tok ae. Ini jadi unsur-unsur rububiyah di dalam Nabi itu tidak ada. Dua, dari ayat yang dimajukan tadi dan beberapa hadis yang sudah saya omongkan kurang lebih 15 menit tadi, unsur-unsur uluhiyah itu tidak ada. Hak untuk diibadahi itu 0,sekian% tentang Nabi nggak ada. Makanya orang Islam minta tolong sama Nabi tidak pada tempatnya, bersandar kepada Nabi juga tidak pada tempatnya. Hari ini meyakini Nabi datang ke sini juga tidak pada tempatnya.
tauhid. Silakan orang lain punya pendapat beda. Coba tak pancing panjenengan. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah nggak mendengarkan nasyid kayak begini? Ini mohon maaf saya ngulangi berpuluh-puluh kali. Ya Imam ar-Rusul ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Benar nggak Pak? Apa maksudnya? Wahai imamnya para rasul, maksudnya Nabi Muhammad, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Boleh Pak? Ada Pak? Ada. Jangan buka, adik-adik buka di YouTube, tulis dalam bahasa Arab ya Imam ar-Rusuli, muncul semuanya. Grup-grup wasidah baik dalam negeri maupun luar negeri. Beda dengan tauhid. Mas, yang dituhankan itu cuma Allah, bukan Nabi. Kok begitu? Iya. Karena Nabi itu tidak ada unsur-unsur rububiyah, unsur-unsur uluhiyah. Unsur-unsur rububiyah dan uluhiyah itu cuma di Allah saja. Nah, begitu. Itu penjelasan tentang Nabi. Nah, kalau Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa seperti kita, seperti antum semuanya, qul innama ana basyarum mithlukum. Pertanyaannya, apakah Rasulullah itu pada saat-saat tertentu dimatikan oleh Allah? Kalau sekarang 2025 sudah jelas. Andai kata waktu itu Rasulullah sebelum wafat, diyakini nggak pada satu saat orang namanya Muhammad ini akan meninggal? Diyakini. Pertanyaan berikutnya, apakah wafatnya Rasulullah itu sama dengan wafatnya orang-orang yang lain pada umumnya? Jawabnya iya. Gimana kok ada kesamaan? Firaqul jasadi anir ruh, pisahnya jasad dari ruh. Orang itu kalau sudah dipisahkan jasadnya dari ruhnya, orangnya bisa bergerak, bisa ubah Pak? Orang mati loh bisa ubah tak? Ini ubah? Neurip sama. Nabi Muhammad juga diwafatkan sama Allah. Disitulah pandangan tauhid, tidak boleh orang minta tolong sama Nabi tadi. Ya, tidak boleh. Saya pernah rotok ditanya, rotok ngeyel yang tanya itu. Nanti aja lain kali saya terangkan. Ya. Maka satu saat Rasulullah diwafatkan karena manusia biasa. Ketika Rasulullah wafat, para sahabat itu saking cintanya sama nabinya, tanda petik sepertinya nggak percaya kalau nabinya meninggal. Terutama Umar bin Khattab. Ini bukan Umar Bakri Pak. Marah. Saking cintanya sama nabinya, oh jangan bilang kalau Muhammad meninggal, tak bunuh kamu nanti. Itu cuma meninggalkan kita selama 40 hari seperti Nabi Musa dulu meninggalkan umatnya. Padahal Rasulullah wafat. Yang tahu dulu istrinya, baru disebarkan. Ya tidak pakai diumumkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya. Ya enggak pakai begitu. Begitu Rasulullah wafat, saya baca di Rahiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah, riwayat hidupnya Nabi. Ada sahabat yang di luar kota langsung datang, ngerti nabinya wafat. Ada hubungannya dengan tauhid itu Pak, cerita itu. Orangnya temperamennya kalem, masuk di rumahnya Nabi, masuk di kamarnya Nabi.
Begitu dilihat Nabi sudah betul-betul wafat, dicium di keningnya sini. Itu bukan syariat. Apa ngomongnya? Ya Rasulullah, ma adyaba hayyan wa ma adyaba mayyitan. Nabi, engkau ini hidup ya mulia, wafat juga mulia. Kemudian ditutup lagi jenazahnya Nabi. Orang itu keluar menemui para sahabat di depan rumah, pidato. Salah satu daripada isi pidatonya bilang begini, ayyuhan nas, qad araftum wa qad alimtum bi anna Muhammad qad mata. Anda semuanya sudah tahu Nabi Muhammad telah wafat. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tidak akan wafat. Terus orang itu membaca ayat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 144. Ayat itu sekarang ditulis di makamnya Nabi. Ya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'an wa sayajillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain cuma rasul. Banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad ini tidak unik, tidak satu-satunya rasul. Banyak rasul sebelum Nabi Muhammad. Ya, afa imma ta'au qutila, apakah andai kata Nabi Muhammad itu meninggal biasa, au qutila atau dibunuh, ini tanpa ditanya jenengan sudah mengerti. Lebih dahulu mana ayat ini diterangkan kepada para sahabat dengan meninggalnya Nabi? Saya ulangi, lebih dahulu mana ayat ini diterangkan oleh Nabi kepada sahabat dengan meninggalnya Nabi? Ya lebih dahulu apa? Ayat. Yang nerima ini siapa ayat ini? Nabi. Berarti Nabi sudah menerima ayat tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya itu kalau tidak mati biasa, matinya dibunuh. Bener Pak? Orang masih hidup, dipilih sama Allah sebagai Nabi dan Rasul, tapi sudah dinas lewat Al-Quran, Nabi sendiri yang menerima bahwa keberadaan Nabi Muhammad itu besok kalau tidak mati sendiri dibunuh. Nah itu kalau orang biasa kayak jenengan kayak saya, kira-kira gimana ini? Makanya saya dan panjenengan itu tidak berhak menerima ayat karena nggak siap mental. Nabi luar biasa. Itu sama dengan Nabi itu cerita gini Bu, mati saya itu kata Allah kalau tidak mati biasa itu dibunuh. Iya kata Nabi, iya. Mana dalilnya? Itu surat Ali Imran 144. Saya terima ayatnya dari Malak Jibril. Mati saya itu kalau tidak mati biasa dibunuh. Jadi tadi saya tanya, wafatnya Rasulullah sama dengan manusia pada umumnya? Iya. Nah di situ. Maka terusnya ayat tadi, afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum. Apakah andai kata Nabi Muhammad itu mati, ya, itu kamu akan balik menjadi orang kafir? Karena nabinya sudah meninggal, lalu agamanya bubar. Enggak. Yang qalib ala aqibai fala yadurru syai'a wa sayajillahu syakirin. Ternyata ayat itu tadi dibacakan oleh sahabatnya Nabi. Namanya siapa tadi? Saya belum menyebutkan tadi. Abu Bakar. Begitu Abu Bakar dengan kalemnya, dengan wibawanya menyatakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Muhammad itu tidak lain kecuali Rasul. Telah banyak Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Mendengar ayat itu, orang-orang yang tadi marah-marah, termasuk Umar bin Khattab, menurut kitab tarikh, mendatangi Abu Bakar.
Abu Bakar itu dirangkul sambil menangis. Ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin, kanilah makra hadhil ayah, kanilah makra hadhil ayah. Sahabat semuanya berdiri semuanya, kanilah makra hadhil ayah. Saya kok seolah-olah belum pernah baca ayat itu. Coba, ayat yang menyatakan Nabi Muhammad pada suatu saat akan apa? Meninggal. Nah sekarang saya tanya panjenengan, percaya nggak sahabat belum pernah baca ayat itu? Percaya? Nggak percaya, yang banyak yang hafal, nggak mungkin. Kira-kira yang belum pernah baca ayat itu siapa? Mohon dijawab dengan jujur. Mungkin kita, tapi saking cintanya sama nabinya, tanda petik sepertinya tidak mempercayai. Yang menetralisir Abu Bakar. Nah, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Selesai Nabi Muhammad wafat. Cerita tentang itu banyak. Prolog sebelum wafatnya Rasulullah waktu khutbah di Arafah juga banyak, tapi saya tidak cerita itu. Nah sekarang berikutnya, setelah Rasulullah wafat, oleh sahabat diapakan? Maka jenazahnya Rasulullah dirumat seperti merumat apa yang diajarkan oleh Nabi. Diapakan? Dimandikan. Diapakan lagi? Dikafani. Seisi rumah itu menurut tarikh ketika dimandikan jenazahnya Nabi itu, rumah itu baunya harum. Menurut tarikh Madinah, sejarahnya kota Madinah, ada 3 opsi dimakamkan di mana. 1, mau dibawa ke Mekah, karena Nabi baru 10 tahun di mana? Madinah. Sahabat yang lain menolak, tidak ada perintah dari Nabi. 2, mau dimakamkan di sebelah mimbar, karena setiap hari Rasulullah di situ. Tolak, karena mimbar berada di masjid. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah saya dengan mimbar itu taman surga. Raudhah itu Pak ya. Yang sudah tindak haji dan umrah mudah-mudahan diterima sama Allah. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT ya. Lalu Aisyah yang cerita, Nabi berpesan dimakamkan di tempat wafatnya. Berarti di mana? Di rumah. Di rumah itu di ruang tamu apa di kamar? Kamar. Pertanyaan berikutnya, apakah memakamkan bapak yang wafat di kamar itu sunnah Nabi? Jenengan habis ngaji dari sini nanti pulang ketemu ibu mau ngaji tauhid, Rasulullah itu ternyata dimakamkan di kamar. Saya pesan ya, nanti kalau saya meninggal jangan, itu khusus ya Pak Nabi. Ada kitab lagi yang sekian tebalnya, judulnya apa? Hujratun Nabi sallallahu alaihi wasallam tarikhuha wa ahkamuha. Kamarnya Nabi, sejarahnya dan hukumnya. Ternyata kamarnya Nabi satu peta itu ada hukumnya. Hukumnya apa maksudnya? Ketika Rasulullah masih hidup, kamar itu dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai zikir, dipakai istirahat sama keluarga, sangat mulia sekali. Tapi begitu Rasulullah sudah wafat, dimakamkan di situ, hukumnya berubah nggak Pak? Contoh, ini ada tanah 100 kali 100 meter, tanah kosong. Masuk ke tanah kosong itu pakai doa apa enggak? Enggak. Datang ke situ itu sunnah Nabi apa tidak? Ke tanah kosong tadi.
Tanah kosong tadi boleh nggak dipakai layangan? Boleh. Boleh nggak dipakai sholat Idul Fitri, Idul Adha supaya syiar? Boleh. Masuk di situ ada doa? Nggak ada toh? Tanah kosong tadi loh mas. Begitu tanah kosong tadi sudah kesepakatannya masyarakat, izin pemerintah mau dipakai kuburan, dipagari 100 meter kali 100 meter. Ada jamaah-jamaah yang soleh-solihah dimakamkan di situ. Hukumnya berubah nggak? Yang kemarin boleh dipakai salat Idul Fitri, Idul Adha, sekarang boleh nggak di ruang areal situ? Nggak boleh. Dulu tidak ada doa masuk di situ, sekarang ada doa nggak? Ada. Inilah di dalam kitab itu diterangkan hujratun Nabi SAW, tarikhuha wa ahkamuha. Kamarnya Nabi, sejarahnya dan hukumnya. Kemana salah satu daripada hukumnya? Ini yang saya maksudkan, himayatun Mustafa janabat tauhid wasaddahu kulla tariqin yushir ila syirki. Itu tadi upaya Rasulullah dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Apa? Hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum quburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa Bu? Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Rumah itu boleh nggak dipakai untuk sholat? Yang afdal sholat apa di rumah? Sunnah. Boleh nggak dipakai ngaji? Dipakai dzikir? Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Berarti di kuburan boleh nggak dipakai sholat? Boleh nggak dipakai ngaji? Halo? Boleh nggak dipakai dzikir? Saya menghargai kalau ada yang berbeda pendapat, tapi saya membacakan hadis, saya menerangkan sesuatu yang saya ketahui benar. Boleh Pak ya? Nah kalau saya nggak boleh menerangkan sesuatu yang saya kini benar, untuk apa ngaji? Tutup saja kitab tauhidnya, wabillahi taufik wa hidayah. Ini jelas Pak. Contoh yang berikutnya, orang datang ke masjid libur-libur, berai-berai, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, habis itu duduk berlama-lama. Boleh nggak Pak? Ibadah apa bukan? Namanya apa? Itikaf. Kalau begitu datang ke kuburan setelah berdoa duduk berlama-lama, boleh nggak? Seperti di mana tadi? Seperti di masjid. Mulai pagi jam 8 ke kuburan, habis mendoakan terus duduk gini berlama-lama. Lapa Mas arek iku? Denger-denger. Boleh nggak di masjid disebut denger-denger? Nggak boleh. Namanya itikaf. Ini dawuhnya Rasulullah, la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Wala taj'alu qabri idan. Dan jangan jadikan kuburan saya sebagai tempat perayaan. Jamaah haji, jamaah umroh yang di sana 2, 3, 4 hari boleh menziarahi makamnya Nabi sekali saja. Tidak boleh ada siklus waktu. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham. Di sana bertahun-tahun lalu setiap Jumat Pahing saya ke sini, itu tidak ada. Itu namanya Id. Menjadikan tempat itu bolak-balik orang datang ke situ. Tapi menziarahi makamnya Rasulullah boleh nggak? Boleh. Jangan alergi, boleh. Coba tak pancing. Ini jamaah Al-Badar sekian banyaknya, mudah-mudahan diberi rahmat sama Allah semuanya. Ada yang mengkoordinir. Pak, Bu, mari kita urunan bareng-bareng. Untuk apa Pak? Ke Madinah. Naik apa? Ya naik pesawat ke sana, naik apa? 9 sampai 10 jam. Perlunya apa Pak? Nah sekarang saya tanya, perlunya apa? Yang utama itu ke masjid Nabi apa ke makamnya Nabi? Yang utama?
Tapi pumpung di sana mampir ke ziarah makamnya Rasulullah, terutama bapak-bapak, boleh nggak? Boleh. Jangan dibalik, yang utama ke makam. Pumpung di sini sholat bisa. Ngerti maksudnya Pak ya? Ada dalilnya dalam firqatun najiyah itu. La tashuddur rihal illa ila thalathi hadhihi masajid. Sampean itu jangan serius-serius budal dari tempat yang lain menuju masjid kecuali masjid yang 3. Masjidku ini Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Jadi kalau meyakini sholat di 3 masjid itu lebih afdal, benar. Karena berdasarkan apa? Dalil. Di awal tadi kan saya sebutkan ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi. Nah ini mengerti tentang Nabi. Wa ma'rifatu dinil Islam, mengerti agama Islam bil adillah, pakai apa? Dalil. Jadi kalau jenengan dan saya itu ngoyo-ngoyo naik pesawat 9 sampai 10 jam ke Madinah, yang utama saya ulangi lagi, ke masjid. Soalnya di sini, pumpung di sini. Iya Pak, iya, pahalanya lebih banyak ini daripada Masjid Al-Badar. Kita tinggalkan saja Masjid Al-Badar. Begitu. Pumpung di sini. Serius Pak, berdoa. Habis itu Pak, nanti sholat di sini maghrib sampai isya, habis isya pulang. Yang utama bukan ke masjid, bukan ke kuburan. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham. Lalu yang terjadi di masyarakat itu B1, B2, B3, B4, B5, itu yang utama ke masjid apa ke makam? Loh ini agama loh Pak, boleh nggak diterangkan? Kalau nggak diterangkan kapan ngertinya orang itu? Ngerti yang saya maksudkan B1, B2, B3, B4? Ngerti ya? Yang jelas bukan jamaah Al-Badar. Saya tanya, yang utama kemana? Ya, jangan-jangan punya pendapat bahwa sholat di sana lebih afdal dari masjid sini. Enggak. Ini pikiran begini ini bukan menyinggung, bukan mengolok, enggak. Semua sahabat-sahabat kita, mengapa tidak tersentuh pikiran kayak begini ini Pak? Makanya tadi saya katakan ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah itu menjadi penting. Kalau ada tandanya titit ini oleh Departemen Agama disuruh berhenti. Adzan dulu, nanti saya lanjutkan 5 menit setelah adzan. Bismillah. Allah
Hadis yang saya sebutkan separuh tadi. La taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti wala taj'alu qabri 'idan. Dan jangan jadikan kuburan saya sebagai tempat perayaan atau ada siklus waktu orang itu datang ke situ berkali-kali. Setiap pekan atau menetapkan waktu yang tertentu. Terusnya wasallu alayya, kata Nabi, baca sholawat kepada saya, fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum, karena bacaan sholawatmu itu sampai kepada saya di mana saja kamu berada. Pertanyaan saya, sholawat yang mana yang disuruh membaca oleh Nabi yang bisa sampai kepada Nabi itu? Jawabannya
Atau sebelum itu, apakah ada di Quran ada perintah supaya orang Islam itu membaca salawat Nabi? Jawabannya ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, hai orang beriman, bacalah salawat kepadanya. Sekarang apa maknanya salawatnya Allah? Itu yang kita dahulukan. Kita ini menulis inna salatallahi 'alal mar'i sana'uhu 'alaihi fil mala'il a'la. Salawatnya Allah itu, ayatnya tadi kan sesungguhnya Allah bersalawat kepada dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Salatullahi 'alal mar'i sana'uhu 'alaihi fil mala'il a'la. Salawatnya Allah itu berarti Allah itu memuji Nabi sebagai salah seorang hambanya yang punya akhlak yang luar biasa, terpelihara. Salah saja ditegur oleh Allah, salah ucap, salah ini langsung ditegur. Ada banyak keterangannya. Maka Rasulullah itu sangat mulia, sehingga Rasulullah di akhirat itu nanti mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini sayyidnya anak Adam. Mengapa tidak Nabi Adam? Nah, itu ada keterangan panjang. Jadi salawatnya Allah itu sana'uhu 'alaihi fil mala'il a'la. Kemudian salawatnya para malaikat itu adalah ad-du'a, ya dulu ala budlanir rahmah ala salawat, bukan maknanya rahmat Allah kepada Nabi. Kalau rahmat Allah kepada Nabi kapan saja, tapi salawatnya Nabi itu sana'uhu 'alaihi, yaitu memujinya Allah kepada Nabi. Lalu orang-orang beriman seperti panjenengan dan saya disuruh baca salawat. Saat itu ketika surat Al-Ahzab itu turun, para sahabat itu tidak ngerti lafalnya bagaimana. Tanya sama Nabi, ramai-ramai tanya sama Nabi, ya Rasulullah, amaranallahu an nusalli alaik, fa kaifa nusalli alaik? Fa inna salam qad arafna. Nabi, itu kita kan disuruh baca salawat ya, gimana lafalnya? Kalau salam itu kami sudah ngerti, ketemu engkau di sini, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau salawatnya gimana? Ya, keluarlah dari lisannya Rasulullah, qulu, ikuti saya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali kama sholaita ala. Berarti yang disunahkan untuk dibaca salawat itu Pak ya, yang diajarkan siapa tadi? Halo? Nabi, betul tak? Mudah-mudahan tidak salah paham. Saya tanya, di masyarakat ada enggak salawat badar, salawat in'am, salawat fatih, salawat nariyah, salawat munjiah, salawat tibil qulub? Ada enggak? Itu berdasarkan hadis apa bukan? Mestinya umat Islam lebih banyak membaca yang berdasarkan hadis. Kalau caranya sholat, Nabi caranya memberi pelajaran diperagakan. Kalau caranya wudhu diperagakan sama Nabi. Kalau caranya baca salawat dilafalkan. Maka ikuti lafal yang dari Nabi. Saya di mana-mana sering menerangkan, bukan mengolok-olok, bahwa salawat badar, salawat in'am, salawat fatih, salawat nariyah, salawat munjiah, salawat tibil qulub itu tidak berdasarkan hadis. Nanti maksud saya Pak? Berarti kita baca yang mana? Kenapa ketika wudhu mengikuti caranya Nabi, ketika salat mengikuti caranya Nabi, ketika umrah mengikuti caranya Nabi, diperagakan, tapi ketika baca salawat kok tidak ikut Nabi? Padahal ada di hadis. Bingung? Kalau bingung saya tutup aja. Ikuti saja yang diajarkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Perintahnya Nabi, wa shollu alayya fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Bacaan salawatmu itu sampai di mana saja, sampai kepada saya. Terakhir 3 menit. Tadi tak kelebihan ya. Boleh 3 menit lagi Pak? Boleh. Ini ada orang yang namanya Husain bin Ali. Husain bin Ali. Berarti Husain anaknya Ali, yang ini siapa?
Husain bin Ali. Ya. Ini hadisnya. An Husain radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Husain ini anaknya siapa? Ali. Ali anaknya Abu Thalib. Ali ini apanya sama Rasulullah? Menantu. Iya toh? Nah, ceritanya begini. An Husain ibni Ali radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fayad'u Ali. Tadi saya menyebut siapa? Keliru Pak ya. Ali bin Husain bin Ali. Yang benar begini. Saya ulangi. Ali bin Husain bin Ali. Husain ini siapa? Cucunya, anaknya Ali. Karena Ali nikah sama siapa? Fatimah. Punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Nah ini yang cerita. Saya ulangi. An Ali bin Husain radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Husain ini tahu ada orang datang ke makamnya Nabi di pojok. Lalu orang itu masuk. Lalu orang itu berdoa, duduk lalu berdoa. Oleh Ali bin Husain ditegur. Pak, ala uhaddithukum hadis. Sampai mau enggak saya beritahu ada hadis? Kata Ali bin Husain. Sami'tu min abi. Saya dengar dari bapak saya. Berarti an jaddi dari kakek saya. Berarti Ali. An Rasulillah dari Rasulullah. Apa hadisnya? Sama dengan itu tadi. La taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri idan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan dan jangan jadikan kuburan saya sebagai tempat perayaan atau tempat siklus kamu ada waktu-waktu tertentu datang di situ. Wasallu alayya, baca salawat kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sekarang pertanyaannya, apakah berdoa di dekat makamnya Rasulullah itu tempat yang afdal? Kalau belum bisa dijawab, nanti diterangkan bulan depan aja ya. Karena bulan depan itu judulnya Inna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan. Sebagian dari umat ini masih menyembah berhala. Tapi nanti tugasnya panjenengan mencari mana berhalanya. Dari keterangan 10 menit, 20 menit ini berhalanya. Itu ketemu apa tidak gitu. Kalau ketemu berarti konsentrasi, kalau tidak berarti tidak konsentrasi gitu maksudnya. Nanti bulan depan insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, memberikan barokah, memberikan umur panjang kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.